Kalau kemarin kita udah bahas Redux, terus kita juga udah pakai React Context API. Hari ini gue juga bakal bahas state management lagi. Salah satu state manager yang sangat gue favoritkan dan paling sering gue pakai. Kalau kalian adalah pengguna Redux sebelumnya, ketika kalian pakai state manager ini, gue jamin kalian bakal suka banget. Karena apa? Karena state manager itu dibuat di atas Redux gitu ya. Implementasinya cukup mudah dibanding Redux, tapi kalau kita bandingkan dengan Redux yang 2023 dengan state manager mau kita pakai ini, sebenarnya jadinya agak mirip karena implementasi Redux sekarang tuh kan jauh lebih mudah ya. Nah, state manager itu yang mau gue pakai adalah easy peasy. Jadi ini state manager yang menarik yang dibangun di atas Redux. Mungkin nggak banyak developer yang tahu atau pakai ini, tapi gue sangat suka banget pakai yang namanya easy peasy. Untuk instalasi gampang banget, kalian tinggal buka aja VS Code-nya, terus kalian tinggal install aja. Di sini gue juga udah buat aplikasi to-do sederhana ya buat praktekin gimana caranya easy peasy itu bekerja. Nah, kita udah install easy peasy-nya. Di package JSON juga udah kelihatan library-nya ya, ini dia. Jadi kita bakal mulai dengan cara bikin sebuah folder yang namanya store. Nggak jauh-jauh, biasa seperti biasa kita bikin yang namanya index.js di sini. Di sini kita mau taruh store kita apa aja. Kalian bisa ikutin ini sih sebenarnya, ikutin tutorial di sini. Oke, kita ikutin aja ya. Di sini gue coba import create store dari easy peasy. Terus kita bikin sebuah variabel namanya store. Terus kita bikin create store. Oke. Nah, abis itu kita mulai bikin sebuah variabel. Misalnya to-do-nya, misal di sini kita masukin array. Misalnya beli susu, beli tiket ke Bali. Kalau udah begini kita tinggal export default store. Gampang kan? Bikin store cuma gini doang. Habis itu kita buka yang namanya app.js. Di sini kita import yang namanya store provider dari easy peasy. Kalau udah, kita panggil di sini store provider. Habis itu kita import store kayak gini ya. Kalau udah dipanggil, kita taruh di sini. Udah semudah ini sih config-nya. Nah, gimana cara kita panggil di page kita atau di komponen? Kita buka dulu index.js. Nah, di easy peasy itu ada yang namanya import use store state. Nah, kita bakal pakai ini. Const data sama dengan use store state. Kita panggil state-nya. Terus kita panggil begini. Terus kita panggil to-do-nya. Nah, kayak gini aja cara manggil to-do-nya. Nah, kita coba lihat ya, isi dari data itu apa. Kalau kita inspect, ya, gua zoom dulu. Nih, panggil ya. Di konsol terlihat datanya. Easy peasy itu dibuat menggunakan Redux, jadi kita bisa pakai namanya Redux DevTool. Enak kan? Nih dia. Kelihatan kan di sini? Di sini terlihat ininya, apa namanya? Datanya sama, jadi udah kepanggil juga. Jadi ini mudahnya pakai easy peasy
settingnya gampang banget, manggilnya juga gampang banget. Nah tadi kan gue udah bikin komponen ya, gue bikin komponen itu do item di sini. Nah kita bisa sebenarnya panggil di sana aja langsung. Jadi kita bisa panggil to do itemnya di sini, kita panggil kayak gini. Terus ini kita hapus saja. Terus ini kita pindahin ke dalam sini. Oke, kita save. Kita save. Nah, karena kita udah tahu datanya, ya udah kita coba panggil aja di sini. Data.map value sama dengan kita return kita hapus saja deh. Oke. Kita bikin begini ya. Habis itu kita panggil di sini. Value aja, dah langsung ngepanggil, gampang kan? Nah ini cara kita pakai easy peasy tuh kayak gini gitu. Jadi sangat mudah banget untuk ngelempar datanya. Jadi ketika kita ke home kita bisa panggil, ketika kita ke my to do ini juga udah bisa kita panggil. Asik kan? Nah, gimana cara kita update state-nya dengan data yang baru? Atau gimana cara kita nambahin datanya ke dalam state itu ya? Caranya kita bikin lagi sebuah, kalau di Redux kita bikin namanya reducer. Set to do. Terus kita bikin yang namanya action di sini, kita panggil dulu. Oke. Terus kita panggil yang namanya state, payload. Oke, state ini gini, kita kasih state dot push, kita masukin payloadnya. Dah kayak begini aja sih sebenarnya. Nah langkah selanjutnya kita balik lagi ke index.js, kita aktifin dulu formnya ya, biar dia bisa masuk ke dalam state-nya. Kita panggil yang namanya import view store actions dari easy peasy. Terus kita panggil di sini const set to do sama dengan use store actions ya. Kita panggil action sama dengan action.set to do. Bentar, karena ada error nih, gue ketinggalan yang ini, jadi kita tambahin seperti ini. Udah, kita coba balik lagi ke browser, kita refresh, udah aman, gak ada error. Kita lanjut misalnya kita bakal bikin sebuah function handle submit seperti ini. Nah nanti di sini kita wrap aja, jadi pakai form on submit udah kayak gini ya. Nah ini bisa kita ganti nih jadi name, namanya misalnya to do atau name juga nggak apa-apa. Oke. On submit, dah aman ya, udah nggak ada error. Kalau kita refresh, state-nya juga udah balik lagi ke state awal. Nah ini kita hapus saja. Ini tadi gue kopas dari ini React documentation, gue males bikin dari awal, jadi kita biar cepet aja. Terus di sini kita coba lihat di konsol ya. Kita coba masukin, misalnya kita enter. Nah udah keluar di sini objek name-nya sate. Jadi
Kalau udah gini sih enak, kita tinggal masukin aja set to do sama dengan apa tadi namanya, cons name sama dengan from JSON. Udah semudah ini sih. Kita coba ya, kita coba lagi, kita refresh. Hari pertama ke Ubud, enter. Oke, hari kedua ke Tegal Alang, enter. Masih kan? Oke, kita coba bikin pemanisnya form.clear di sini atau form.reset mungkin. Kita coba lagi, beli menginap di Hard Rock, enter. Nah, masih kan? Jadi ketika kita kasih form.reset ini, ketika kita enter, formnya ke reset, terus dia langsung update si state-nya kayak gitu ya. Masih kan? Jadi dengan begini sih udah aman. Jadi kalau kita balik ke my to do kita, itu juga udah bisa dipanggil juga. Jadi benar-benar apa ya, bisa dibilang semudah ini sih kita pakai easy peasy. Nah di sini kan gua ada my to do nih. Nah di sini angkanya masih 0. Nah gimana cara kita ngupdate angkanya? Oke, itulah kegunaan dari state manager atau state management. Jadi kita bisa lempar value tuh ke komponen manapun yang kita pengen gitu. Nah untuk update angkanya, kita balik lagi ke header. Kita buka header.js. Nah di sini ada angkanya 0 nih ya, di line 16. Nah di easy peasy itu ada yang namanya kalau kalian belajar kan langsung ke blok primary API aja nih. Di sini kalian bisa langsung ke yang namanya compute. Nah, primary API itu adalah bisa dibilang function atau API yang umum atau yang paling sering digunain ketika kalian menggunakan easy peasy gitu. Jadi ketika kalian belajar ini, kalian bisa langsung masuk ke sini, ke menu primary API ini. Gue jamin ketika kalian bikin aplikasi apapun ya, yang di dalam primary API ini bakal kepake banget untuk di project kalian. Nah di sini ada yang namanya compute. Kita bakal coba implement. Ini yang salah satu yang gue suka dari easy peasy sih. API-nya. Nah di compute ini kita bisa ikutin aja ya. Kita bisa kayak gini nih, to do count. Tuh. Kita bisa masukin to do count. Terus kita masukin compute. Di sini kita masukin state-nya. Terus kita ekstrak state-nya, kita panggil. Terus kita panggil nama state-nya to do. Terus kita panggil .length. Nah, kayak begini. Ya. Nah, ketika kita udah bikin kayak gini, kita bisa balik lagi ke header. Di sini kita import use store state dari easy peasy. Terus kita panggil const to do count sama dengan use store state. Terus kita panggil state sama dengan state to do oke ya. Kalau udah kita tinggal masukin ke dalam sini kayak gini. Nah, langsung dapat angkanya 2 nih, asik kan? Jadi itu asiknya pakai compute. Jadi kita bisa nih, use case-nya kita bisa execute langsung. Kita bisa kayak ngitung, bisa ngecek user login, atau bisa ngecek produk disable enable misalnya, atau bisa ngecek token yang hilang kayak gitu ya. Jadi bisa juga kita lakuin di compute ini. Atau kita bisa kalkulasi apa, ngefilter apa, itu bisa di function compute atau API compute. Nah kalau gue tambahin lagi, misalnya
ini gua hapus aja kali ya default value-nya, jadi array kosong. Nah, misalnya kita tambah lagi, misalnya ke Bali, enter, udah kan. Beli sendal ke jogger, enter. Nah, kalian bisa lihat kan, to-do-nya juga countingnya langsung nambah juga, asik kan? Jadi ini bisa bilang sih state manager yang mungkin kalian bakal suka, karena state ini dibikin pakai ya Redux gitu. Oke, selanjutnya kita mau coba bikin delete to do ya. Untuk bikin hapus to do-nya, kita bikin aja di sini delete to do, terus kita masukin action, terus kita panggil state-nya, terus kita panggil payload-nya. Payload itu berarti yang berasal dari komponen atau inputan user. Terus kita panggil di sini, kita bikin sebuah variabel dulu, const data filter sama dengan state.todo.filter. Kayak filter tuh built-in function dari JavaScript. Terus ini kita panggil atau kita ekstrak datanya, data tidak sama dengan payload. Di sini kita filter kalau datanya nggak sama dengan payloadnya, berarti kita panggil semua data itu, terus yang sama kita buang. Itu artinya ya. Jadi tadi dia bakal kayak bikin sebuah function hapus. Sebenarnya tuh dia cuma kayak ngefilter terus ngebuang ya, hapus juga sih, sama aja. Oke, selanjutnya kita panggil lagi state.todo sama dengan data filter. Nah, kalau udah begini kita balik lagi ke to-do item. Di sini kita bakal import use store action, terus kita panggil const delete to do sama dengan use store actions. Kita panggil actionnya action.delete to do. Panggil di sini ya, di sini sebagai on click, delete to do sama dengan value. Udah, kita coba ya. Ini sate, kalau kita hapus, nah udah bisa kan, easy peasy, gampang banget sih sebenarnya. Nah, kita juga bisa sih nambahin kayak islogin misalnya. Jadi tipe datanya bisa macam-macam, bisa boolean, bisa objek. Kalau kayak begini juga bisa. Jadi misalnya nanti islogin itu buat nandain kalau dia tuh login atau belum, misalnya false true, atau terus kalau set user itu buat masukin nama, misalnya nama usernya tadi yang login, misalnya nama, email, alamat, bisa masuk dalam sini. Ini juga bisa. Nah, dengan gini aja sih sebenarnya udah bakal masuk ke dalam step-nya. Jadi kalau kita lihat Redux DevTool-nya ya, kita udah belum gua save ya, udah gua save. Nah, kalau kita bentar, kalau kita lihat di sini nih, udah keluar kan. Jadi kelihatan juga di Redux DevTool-nya di sini. Nanti ya udah kita bisa panggil komponen atau value dari state ini di komponen manapun, kayak islogin, asset user, itu dimanapun udah bisa kita panggil. Tuh, gampang kan? Jadi kalau mau nambahin state apapun, tinggal tambahin aja di bawah sini. Jadi ya lumayan nggak susah. Nah, seiring berjalannya waktu nih, nanti state kalian ini bisa sepanjang ini nih. Tuh lihat, kayak gini kan, lumayan panjang. Bukan lumayan lagi sih, mungkin ya nanti bakal ya rumit lah ngeliatinnya gitu, maintainnya juga bakal rumit. Nah, di easy peasy itu di sini ada yang namanya model. Nah, kalian bisa pisahin state kalian dengan berdasarkan model-model kecil gitu, menjadi model-model kecil. Nah, caranya gimana? Caranya gini, ini gua undo dulu ya. Nah, kita ada dua model to do sama model user.
Jadi kita bisa panggil kayak gini, const model to do sama dengan objek. Nah ini kita bisa masukin nih ke dalam sini. Nah kayak gini ya. Terus kita bisa bikin lagi model user sama dengan objek lagi. Terus kita masukin ke dalam sini. Nah kalau udah begini kita bisa panggil to do model to do user model user. Dah. Nah konsekuensinya jadinya aplikasi kalian bakal error kayak gini. Kenapa? Karena kita harus nambahin nama modelnya tadi yang ini ya. Jadi kita harus panggil yang ini. Kalau di Redux namanya nama slice-nya kalau nggak salah, apa reducer ya, nama slice ya gitu. Jadi kita harus panggil kayak misalnya state, kita tambahin lagi .to do kayak gini gitu. Jadi sebelum aplikasi kalian jauh membludak isi state-nya, better dirapiin dari awal. Nah kalau udah gini sih harusnya udah nggak error ya tuh. Nah kan udah jalan lagi, asik kan? Jadi kita bisa bikin modelnya tuh atau state-nya tuh serapi nih. Kita bisa di sini. Atau kita bisa bikin kayak Redux punya, kayak bikin slice gitu. Kayak misalnya model to do.js. Ini kita anggap slice aja ya. Terus yang ini kita bisa cut, kita bisa panggil di sini. Jangan lupa ini di copy juga karena kepake. Oke. Terus kita export default model to do. Yang user juga sama, kita bisa cut, terus kita bisa bikin model user.js. Export default model user. Udah, terakhir kita import model to do, import ini sama aja, cuma dia udah jadi lebih rapi gitu ya. Asik kan? Jadi simple banget config-nya dan ya enak maintain-nya juga jadinya. Nah di sini kita tahu kalau state itu nggak abadi ya, jadi kalau kita refresh dia bakal hilang. Nah di easy peasy juga ada namanya persistent. Ini dia, asik banget. Kalau misalnya Redux sebenarnya kita harus install dulu Redux persistence nya. Kalau di Redux kita harus install dulu persistent Redux-nya. Nah kalau di sini udah built-in sih, jadi kita tinggal kayak panggil aja persis, terus kita tinggal masukin di sini persis ya, begini aja. Kalau kita refresh, aman kan, nggak hilang datanya gitu ya. Nah si Redux persistence ini di ZPZ itu defaultnya adalah session storage. Nah kita bisa ubah ke driver yang lain. Kita bisa pakai namanya local storage misalnya. Di sini pilihan cuma 2 doang sih. Kalau kalian prefer session storage ya udah dikosongin aja, tapi kalau kalian mau local storage tinggal pilih begini aja. Nah tadi udah berubah jadi local storage. Udah asik kan itu ya. Nah kalau kita lihat lagi tadi kan ada error nih, di sini ada error. Ini kebiasaan Next.js nih, jadi dia hydration error kalau misalnya data klien sama data server tuh bukan data klien, renderan server sama renderan klien tuh beda. Nah dianggap tuh error sama si Next.js nya. Jadi ini harus kita benerin sih. Cara benerinnya kita panggil dulu nih di sini. Di sini kan kita panggil state-nya langsung ke dalam JSX kan. Nah ini kita coba bikin yang namanya client validation dulu. Jadi kita cuma execute
komponen ini hanya di sisi klien. Ini yang ini nih. Oke, cara gimana? Cara kita butuh yang namanya state const is loaded set is loaded, gini ya. Kita panggil state-nya, terus kita masukin aja false. Langkah selanjutnya kita bikin efek. Di efek ini ntar kita panggil dulu kayak begini. Nah, kita set is loaded-nya jadi true. Tuh kayak gini ya. Nah, abis itu kita coba panggil di sini. Nih ya. Di area ini kita panggil di my to do ini ya. Di my to do ini bentar. Ini juga bikin error nih. Udah, kita bikin gini dulu ya, coba. Udah nggak ada error kan. Nah, kita lagi ke header kita, header. Nah, ini dia. Kita coba udah panggil gini ya. Kita coba refresh. Aman ya. Nah, jadi ini isu dari bukan isu sih sebenarnya, Next.js tuh ya gitulah nih, ada error ini nih, makanya kita harus validate dia di sisi klien. Jadi kita harus bikin validasi di mana state kita tuh dipanggil hanya di sisi klien, karena di server itu dia kan nggak kepanggil kan gitu. Jadi kita bikin validasi kayak begini. Nah, ini kan validasinya udah aman nih, kita bisa juga taruh di sini juga nih. Jadi kita bisa bikin hal yang sama. Terus kita panggil yang namanya import use state. Terus kita panggil use effect di sini. Kita bikin begini aja. Ini komennya kita buka lagi. Tarik, ini masih error sebenarnya ini. Jadi kalau kita refresh tuh dia error yang sama, hydration error. Nah, caranya gimana? Jadi kita harus bikin sebuah validasi di mana kita panggil is loaded dulu di sini. Kalau masih false, kita return aja loading to do kayak gini ya. Habis itu kita masukin set is loaded sama dengan true. Nah, berarti set is loaded ini adalah script yang tereksekusi di sisi klien. Oke, kita refresh ya. Nah, kayak gini jadinya. Jadi loading dulu baru munculin state-nya dari si easy peasy-nya gitu. Oke. Asik ya, gampang kan? Asik banget. Nah, tanpa kerasa tuh kita udah pakai hampir semua primary API yang ada di sini. Kita udah pakai namanya model, state, action udah pakai semua. Creating store udah pakai, ada compute, persistence juga pakai. Nah, kalau mau pakai tang juga boleh juga. Nah, kalau pakai tang tuh ya sifatnya kayak gini, yang calling API, fetching kayak gitu ya. Tapi ini belum ada kebutuhan sih kalau di sini. Tapi gampang banget. Yang penting basicnya udah tahu. Dan gue jamin yang ada di primary API ini bakal kalian pakai banget ketika kalian nge-develop sebuah website menggunakan React atau Next.js dan menggunakan state manager-nya tuh si easy peasy ini. Mudah-mudahan tutorial bermanfaat buat kalian, dan nanti gue bakal push code-nya ke repository. Kalian bisa clone dan kalian bisa pelajarin.
Makasih buat yang udah ngikutin, mudah-mudahan kalian suka. Silahkan subscribe, silahkan like, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Step to step by walking away. I don't wanna run it, 'cause I wanted to stay, but you tear me apart. Oke, gue buka GitHub dulu, terus kita bikin repository baru ya. Manajemen easy peasy. Oke, gue set public, gue create repositorinya. Next.js state management easy peasy. Oke, sangat mudah kan, nggak susah sama sekali. Kita tinggal buka terminal dulu ya. Git init, wait, git add, git commit, min m, belajar state, belajar manajemen state. Oke, git push origin main. Udah ke push di reponya, coba gue refresh. Oke, aman ya.